Pace bene, ada bahaya bahwa gereja yang kita hidupi ini karena terlalu memerhatikan kecakapan manusiawinya makin jauh dari Kristus. Kita awali video ini dengan sedikit pesimis. Ya, karena apa yang ditakutkan oleh pengarang-pengarang Injil, penulis-penulis bijaksana dulu dan dituangkan dalam tulisannya, tampaknya semakin nyata. Salah satunya adalah apa yang saya temukan dalam tulisan Santo Cyprian on the unity of the church, dan tentang kesatuan gereja. Dia katakan, yang menjadi persoalan kita bukan hanya musuh dari luar yang menolak iman kita. Yang susah itu adalah dia yang ada bersama kita, tetapi membuat tipu muslihat karena kepentingannya, sehingga membuat kita jauh dari Kristus, dari Allah, dari gereja yang benar. Saya pikir isu ini makin serius sekarang, ketika orang-orang yang kita harap membimbing kita pada kesatuan yang intim dengan Kristus, kita harap dia ini orangnya, tetapi dia itu sendiri yang membawa penyesatan. Penyesatan macam apa? Ya, membuat kita nyaman dengan apa yang menyenangkan hati kita. Termasuk itu, dan hal ini sering menjadi persoalan dalam tata cara peribadatan kita. Saya menemukan satu komentar begini. Gereja menurunkan standarnya hanya agar orang mulai kembali menyenanginya. Misalnya dalam cara beribadat, orang-orang memilih bagaimana cara yang diminati supaya tertarik, lalu muncul modifikasi. Saya melihat apa yang saya alami sendiri, tidak banyak tempat saya kunjungi di Indonesia. Di tempat saya bekerjalah waktu itu, oke, masih ada kurang di sana sini, tapi itu masih jauh lebih baik daripada apa yang saya temukan di sebelah sini. Atau kita bisa lihat sendiri di media sosial, bagaimana kegiatan ibadat dalam hal yang lebih serius, perayaan Ekaristi, diusahakan supaya menarik sehingga kehilangan nilai yang mau dibela. Kesatuan, keintiman, memikirkan Kristus, mengenang apa yang ia lakukan dulu, sengsara, wafat dan bangkitnya. Kiranya ini menjadi menu utama dari cara peribadatan, tetapi pelan-pelan tergerus karena mementingkan apa yang enak. Musiknya, urutan-urutannya, ritus, tata ibadat, penampilan orang-orangnya. Orang tidak ragu lagi supaya nyaman, biarlah dia berpakaian yang nyaman untuk dia, yang penting dia datang Ekaristi, katanya, mulai dengan pakaian-pakaian minim. Dan orang-orang yang menganggap itu sebagai penyelewengan dengan pakaian minim atau apa, diduga kampungan, dianggap kampungan. Padahal itu ekspresi dari kesungguhan hati juga. Dengan siapa saya ini berjumpa? Tetapi gereja melonggarkan. Gereja dalam hal ini lebih ke kebijakan masa kini, ya. Bukan sebagai tubuh Kristus, tetapi sebagai satu kelompok melunakkan beberapa peraturan supaya orang tak jengah, begitu ya. Sementara di sisi lain, keteraturan itu tetap diperlukan. Kepastian dalam menentukan apa yang baik, apa yang benar dalam kesakralan doa, dalam terpusat hati itu kepada Allah, keterpusatan. Nah, hati-hati, kata Cyprian tadi.
dalam tulisannya. Penipu itu ada di dalam juga dengan tipu muslihat yang halus. Karena itu kita harus lebih peka melihat kedatangan Kristus, katanya. Kehadiran Allah. Supaya yang tuli bisa mendengar suara Tuhan. Yang bisu bisa melihat kehadiran Tuhan. Yang sakit bisa merasakan kekuatan yang kekal dalam keabadian yang dijelang. Menarik sekali bahwa dia tidak langsung menjawab dengan kebutuhan seperti masa kini ya. Kalau saya sakit sembuh, kalau saya buta melihat physically. Tetapi jawaban yang dibuat Sipri ini, yang buta bisa melihat Tuhan, yang tuli bisa mendengar panggilan Tuhan, yang sakit merasakan kesehatan yang kekal, katanya. Jadi ibadat yang benar membawa orang kepada kesatuan yang intim dengan Tuhan. Tetapi ibadat yang lebih mengutamakan kenyamanan, yang menjadikan suka tak suka sebagai standar tolak ukur keberhasilannya, cenderung akan membawa orang lebih jauh dari keintiman itu. Melihat sengsara, wafat, dan kebangkitan. Ada orang berhenti pada kebangkitan karena itu menyenangkan untuk dirayakan, tetapi lupa bahwa sebelum kebangkitan ada kematian dan sengsara. Semoga tulisan dari Sipri ini mengingatkan kita apa yang mau kita cari dalam peribadatan kita. Memikirkan Tuhan. Dan karena itu kita menemukan kembali kekuatan bekal dalam perjalanan kita di dunia ini. Semoga pace bene.